Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta kelas Tupak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara membuat desain grafis dan menilaikannya di Tupak Pranata Komputer. Oke, langsung saja kita membahas tentang desain grafis. Desain grafis menurut juknis penilaian angka kredit pada Permenpan 32 tahun 2020 yaitu proses pembuatan media komunikasi visual meliputi pemilihan, kreasi, dan penyusunan kumpulan objek pada suatu media yang terkait dengan kegiatan organisasi. Jadi dalam membuat desain grafis ini kita harus mengatasnamakan kegiatan organisasi ya. Nah, secara sederhana, desain grafis itu bisa disebut juga gambar yang dapat menyampaikan pesan unit kerja atau instansi teman-teman kepada pembacanya. Kemudian apa aja sih contoh membuat desain grafis itu? Nah, ada beberapa macam desain grafis yang dapat teman-teman lakukan, yaitu yang pertama membuat brosur, 2 poster, infografis, spanduk, banner, maupun yang terkini yaitu membuat status di sosial media. Nah, ini adalah contoh brosur. Brosur itu apa? Brosur adalah satu kertas bentuk landscape kemudian dibagi 3 kolom. Nah, ini disebut brosur. Nah, gambar ini merupakan contoh brosur di rumah sakit. Jadi teman-teman yang ditempatkan di rumah sakit bisa menggunakan contoh brosur ini untuk dinilaikan dalam Tupak Pranata Komputer. Kemudian kalau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu bisa tentang masalah kependudukan ya. Ya misalkan germa, misalkan KTP, KK, kemudian pindah datang, pindah pergi, dan lain sebagainya ya. Kalau yang sekarang GISA yang terkenal, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Kemudian kalau di kesehatan itu bisa di Germas ya, Gerakan Masyarakat Sehat. Kemudian kalau di kecamatan itu bisa tentang pelayanan-pelayanan di kecamatan, tentang pilkada, tentang PKK dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Dinas Kominfo bisa tentang internet sehat, kegiatan-kegiatan di Pemda dan lain sebagainya. Kalau di Kemenak misal tentang informasi haji dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika teman-teman melihat gambar seperti ini kalian bisa enak sekali ya tinggal diedit pakai Paint ya. Saya akan demokan sebentar ya. Ini kalian copy, kemudian buka Paint ya. Ini tinggal paste aja. Nah, di sini teman-teman tinggal ini di crop dulu. Nah, sudah. Kemudian tekan ini select. Ini ambil copy yang di sini, yang background hijau. Copy. Paste. Pastenya ini ya. Ini tinggal ditutup aja nih. Nah, ini nanti bisa diganti. Nah, seperti ini. Oke kan? Nah, ini sayangnya kalau di Paint itu nggak bisa rata tengah ya. Kita manual pakai space. Ini tinggal diberi lambang unit kerja teman-teman ya. Nah, kemudian disusun oleh gini ya. Nah, ini
tinggal diganti aja promosi kesehatan rumah sakit. Nah ini tinggal diganti. Kalau Mas Trimo itu kan di rumah sakit RSUD Kajen ya, RSUD Kabupaten Pekalongan. Coba RS. Oke, mungkin 14 seperti ini. 14 terlalu besar. Nah seperti ini ya. Nanti bisa ditambahkan yang lain seperti apa. Ctrl V. Nah ini tinggal ditutup aja. Nah nanti teman-teman bisa diedit seperti itu. Ini makanya teman-teman coba cari ada gambar image tentang pesan layanan masyarakat yang bentuknya backgroundnya satu jenis ya, satu warna. Itu enak sekali kalau mau diedit. Teman-teman bisa edit kemudian pakai pen, ini backgroundnya dihilangi terus tinggal ditambahkan beberapa kata ya tentang instansinya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Ini sudah. Berikutnya ini contoh brosur yang ada di Dinas Dukcapil ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini contohnya seperti ini, GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Oke, seperti ini. Ini juga bisa teman-teman edit nih. Ini logonya, kemudian ini diganti. Ini bisa diedit lagi juga sama. Jadi teman-teman coba cari literatur atau download yang banyak di internet, contoh brosur-brosur atau desain grafis lainnya, kemudian cari yang ini ya. Ini kan backgroundnya senada ya, putih. Ini bisa diedit. Kemudian kalau ini memang agak sulit, nih. Cuma ini bisa diganti, ini merah, ini kuning. Nah ini teman-teman bisa ditutup pakai label juga nggak apa-apa, ini backgroundnya sekalian. Ini ditutup sekalian, terus logonya juga. Oke, kita beralih lagi. Kemudian ini contoh poster. Poster biasanya digunakan untuk acara-acara ya. Ini acara seminar, contoh ini di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kemudian ini agenda HUT RI Kabupaten Karanganyar tahun 2017 seperti ini. Ini nanti kalau misalkan teman-teman ada kayak gini, tinggal diedit aja nih. Ini fontnya, ininya masih sama, ininya diganti, sudah jadi contoh posternya seperti itu ya. Kemudian berikutnya ini contoh status IG. Nah status IG cirinya ini persegi panjang ya, bujur sangkar ya, sorry. Ini contohnya bujur sangkar, biasanya resolusinya 1080 kali 1080 pixel. Ini juga kalau mau ini diedit juga bisa, ini logonya teman-teman, kemudian ini dikasih logo sendiri. Cari status IG yang mudah diedit. Nanti di sini tinggal diganti logo instansi teman-teman. Kemudian di sini juga diganti. Sudah jadi. Oke ya. Berikutnya ini infografis. Kalau infografis ini agak ribet ya teman-teman, karena kan elemennya lebih banyak, kemudian kadang infografis juga kita bermain statistik, kemudian infografis juga bermain alur ya. Kalau di sini kan alur, jika merasa tidak sehat, ini yang harus kita ketahui apa.
ciri-cirinya seperti ini, kemudian kita harus ke Fasiankes seperti apa. Nah, kemudian ini ada screening pasien. Nah, jika negatif gimana, jika positif seperti apa. Namun jika Anda sehat, memiliki riwayat seperti ini, menghubungi ini. Ya, ini agak panjang seperti ini. Kalau infografis agak repot ya teman-teman. Namun jangan khawatir, nanti kita ada banyak sekali kok sekarang tools cara membuat infografis yang instan. Itu di internet banyak. Kemudian ini spanduk. Spanduk ini yang sering kita pakai ya dalam acara-acara kegiatan. Meskipun sekarang karena banyak yang online, ini sudah tergantikan dengan proyektor LCD ya. Karena dengan MMT ini dengan PowerPoint dan proyektor ini kan fungsinya sama, ngasih judul. Tapi ini juga masih banyak dipakai spanduk. Biasanya ini di depan instansi kita kan sering dipasangi spanduk ya. Yaitu fungsinya biasanya di jalan-jalan ini spanduk. Selamat datang, kemudian memperingati hari jadi kabupaten, HUTRI, kemudian Hari Sumpah Pemuda, Hari Kesaktian Pancasila, Idul Fitri dan lain sebagainya. Ini biasanya digunakan untuk ucapan-ucapan selamat ini. Nah, kemudian banner. Kalau tadi spanduk kan bentuknya horizontal, banner ini kebalikannya yaitu berbentuk vertikal. Banner ini biasanya di dalam indoor ya. Indoor. Kalau tadi spanduk rata-rata outdoor. Kalau banner biasanya indoor. Ada alatnya nanti di sini bannernya. Ini ada pengaitnya di atas dan di bawah. Nah, ini banner. Banner biasanya promosi iklan layanan masyarakatnya. Seperti ini. Ini banner. Kemudian berikutnya, nah kemudian gimana kalau misalkan kita itu nggak bisa jago desain ya? Kalau teman-teman nggak bisa jago desain, teman-teman bisa menggunakan tools seperti Canva ya. Di Canva teman-teman bisa membuat brosur, poster, kemudian status sosial media, bahkan membuat video juga bisa. Nah, jika teman-teman sudah familiar di Canva, sudah enak sekali ini, bisa membuat infografis juga bisa ya. Templatenya sudah banyak kalau di Canva. Oke, kemudian saya berikan catatannya untuk angka kredit membuat desain grafis ini 0,020. Kemudian maksimum dalam seminggu itu 2 kali ya. Sehingga untuk penulisan tanggal pada bukti fisik harap diberi jeda minimal 3 hari. Jadi teman-teman ketika menuliskan tanggal pada bukti fisik harus minimal 3 hari ya, agar biar di ACC, karena kan maksimal dalam seminggu 2 kali. Nah, kita akan belajar mengenai bukti fisiknya sekarang. Nah, ini adalah bukti fisiknya ya. Sebentar. Oke, seperti biasa bukti fisik ini identitas penata komputer. Kemudian ini ada tanggalnya, ada lokasi pekerjaannya. Kemudian bukti fisiknya membuat desain grafis. Bukti fisik, tahapan pembuatan desain grafis. Pertama tujuannya yaitu memberikan ucapan selamat hari jadi Kabupaten Purworejo ke 190. Kemudian perancangan tema dan rencana jadwal pembuatan desain grafis. Temanya, seluruh karyawan dan karyawati BKD Kabupaten Purworejo mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Purworejo ke 190.
Kemudian desain grafis ini dirancang dan dibuat tanggal 25 Februari 2019, dipublikasikan pada tanggal 26 Februari 2021. Kemudian pemilihan objek seperti font, warna, dan layout. Untuk gambar yaitu menggunakan foto karyawan-karyawati BKT Kabupaten Purworejo pada saat HUT RI tahun 2020. Logo Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke-19 dari Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo. Kemudian logo Kabupaten Purworejo. Font judul menggunakan Century Gothic ukuran, ini kasih ukurannya, ukuran 28 poin. Kemudian font nama unit kerja menggunakan font Arial ukuran 18 poin. Kemudian warna, karena Kabupaten Purworejo penghasil buah manggis yang berwarna ungu, maka warna yang digunakan yaitu kombinasi warna merah dan biru, baik pada huruf maupun pada aksen garis. Kemudian layout gambar bersifat mendatar atau horizontal 16:9 dengan resolusi 1080 x 607 pixel. Nih. Kemudian ini proses pembuatannya menggunakan program CorelDRAW 2019. Ini seperti ini, di screenshot. Kemudian hasil desain grafisnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita kasih soft copy hasil desain grafis, kita linkkan ke Google Drive. Oke, kemudian ini tanggal pada saat pengajuannya, pembuatan bukti fisiknya, kemudian saya tanda tangan, di sini atasan langsungnya tanda tangan. Oke, seperti itu ya cara membuat bukti fisiknya. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman untuk membuat bukti fisik di membuat desain grafis. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.